Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Al-babu tsalisa asyar fil amanah. Bab yang ke-13 tentang amanah. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sadaqallahul azim. Surah Al-Ahzab ayat 72. Inna aradna amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal. Allah mengatakan, sesungguhnya kami tawarkan akan amanah kepada langit-langit dan bumi dan gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha, maka mereka semua enggan untuk menanggung beban amanah tersebut. Imtana'anna min qabuliha. Artinya mencegah mereka itu daripada menerimanya amanah. Wa ashfaqna minha ay khifna minal amanati an la yu'addinaha fa yulhiquhunna iqabu aw khifna minal khiyanah fiha. Artinya mereka takut terhadap amanah, bahwa tidak dapat menunaikan mereka akan amanah tersebut, maka menyebabkan mereka tersebut terkena siksa, atau mereka takut terhadap khianat di dalam amanah tersebut. Wa ma'nal amanatu fi hadhil ayah at-ta'ah wal faraid. Sedangkan makna amanah di dalam ayat ini menurut para ulama adalah taat dan seluruh faraid. Makna faraid seluruh perbuatan fardu dalam agama. Allati yata'allaqu bi adaiha tsawab wal iqab, yaitu perbuatan-perbuatan yang terkait dengan melaksanakan perbuatan, yaitu mendapatkan pahala, meninggalkan perbuatan mendapatkan siksa. Yang dimaksud dengan amanah secara garis besar, walaupun nanti ada khilaf ulama tentang amanah. Jadi dasar kajian kita malam ini adalah firman Allah tadi dalam surah Al-Ahzab ayat 72, di mana dalam ayat ini Allah mengemukakan bahwa makhluk yang besar-besar, yaitu langit, bumi, dan gunung, pernah ditawarkan oleh Allah amanah. Dalam arti tafsir pertama,
yaitu perbuatan taat dan seluruh perbuatan fardu dalam agama. Pernah ditawarkan ke bumi, pernah ditawarkan ke gunung, pernah ditawarkan ke langit. Perbuatan fardu apa saja? Banyak. Salat 5 waktu perbuatan fardu. Berarti Allah pernah tawarkan ke langit, bumi dan gunung. Puasa di bulan Ramadan perbuatan fardu. Pernah Allah tawarkan dalam makna amanah kepada langit, bumi dan gunung. Membayar zakat, naik haji adalah perbuatan fardu. Pernah Allah tawarkan kepada mereka. Nah, kemudian gunung, langit dan bumi ini menolak tawaran tersebut. Artinya menolak untuk menerima tawaran tersebut karena mereka khawatir tidak mampu melaksanakan amanah. Karena ada konsekuensi. Pelaksanaan amanah itu ada konsekuensinya. Di saat amanah itu dilaksanakan sesuai dengan perintah, maka yang melaksanakannya akan diberi pahala. Berarti di saat salat dalam arti kecil dari amanah dilaksanakan dapat pahala. Zakat dalam arti kecil dari amanah dilaksanakan dapat pahala. Siam dan haji dalam arti kecil dalam amanah dalam bentuk faraid tadi dilaksanakan dapat pahala. Tapi juga kalau ditinggalkan akan mendapatkan siksa. Inilah konsekuensi dari amanah ini tidak mampu dipikul oleh makhluk yang besar-besar. Qala al-Qurtubi al-amanatu ta'ummu jami'a wadha'ifid din ala sahihi minal aqwal. Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa amanah itu melengkapi seluruh kegiatan aspek agama. Jadi tidak hanya yang wajib saja berarti. Seluruh aspek yang diatur dalam agama menurut beliau itu adalah amanah. Ini berdasarkan kaul yang sahih dari sekian banyak kaul. Wahwa kaulul jumhur, dan inilah kaul jumhur para ulama. Jadi berarti tidak terbatas hanya pada salat, tidak terbatas hanya pada puasa, siam, haji dan perbuatan wajib lainnya. Seluruh kegiatan yang diatur dalam agama itu adalah amanah. Yang amanah hidup. Wahtalafa fi tafasili ba'dihha. Sedangkan pada perincian, nah yang mana-mana yang termasuk amanah, ini para ulama ikhtilaf, berbeda-beda pendapat. Faqala Ibnu Mas'ud berkata, hiya amanatul amwal kal wada'i wa ghairiha. Amanah yang dimaksud di dalam ayat ini menurut Ibnu Mas'ud adalah amanah yang berkaitan dengan harta. Contohnya seperti titipan-titipan dan lainnya. Ada orang menitip harta kepada kita karena dia mungkin mau musafir, mau melakukan perjalanan yang jauh, dia titipkan rumahnya kepada kita, dan titipkan kendaraannya kepada kita, dan titipkan hartanya yang tidak dibawa kepada kita. Itu adalah amanah menurut Ibnu Mas'ud. Waruya anhu annaha fi kullil faraidi wa asyadduha amanatul mal. Ada juga satu riwayat yang sumbernya dari Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa amanah itu terhadap seluruh faraid. Kembali kepada penafsiran pertama menurut Ibnu Mas'ud, bahwa amanah itu adalah seluruh faridah, seluruh perbuatan yang wajib. Tapi menurut Ibnu Mas'ud asyadduha amanatul mal. Yang paling berat amanah adalah amanah pada harta. Ini yang paling berat. Berarti kemungkinan besar menurut prediksi Ibnu Mas'ud, disinilah orang yang paling sering berlaku khianat pada amanah harta. Wa qala Abu Darda berkata,
Ghaslul janabati amanah. Mandi junub amanah. Ini kan sudah terperinci, sudah satu-satu bahagian kecil. Mandi junub kata Abu Darda amanah. Wa qala Ibnu Umar, dan Ibnu Umar berkata, Ibnu Umar namanya Abdullah. Awwalu ma khalaqallahu minal insan farjuhu. Yang pertama sekali bahagian tubuh manusia yang diciptakan oleh Allah adalah kelaminnya, kata Ibnu Umar. Wa qala, dan Allah berfirman, di saat Allah menciptakan kelamin itu, Allah berfirman, hadhihi amanah. Ini adalah amanah. Jadi kelamin kita nyonya mendung, amanah. Sudah dijelaskan oleh Allah. Istaudatukaha fala talbisaha illa bil haq. Aku titip kepadamu, kata Allah, amanah tersebut, maka jangan engkau pakai amanah itu kecuali dengan jalan yang benar. Iban jalan yang benar, nikah, dengan nikah. Maka jangan memakai kelamin selain dengan cara nikah. Pakai selain dengan cara nikah. Atau jalan nikah tapi di waktu haram, jangan. Iban di waktu haram, rumah tu tengah kun leurengkeun tengah melampu merah. Jangan dekati. Faqtadilun nisa fil mahid. Jauhi wanita di saat sedang berhaid. Berarti menggunakan kelamin dikala istri walaupun sudah nikah, dikala istri sedang berhaid, masa haid, maka itu adalah jalan yang tidak benar, khianat terhadap amanah kelamin. Apalagi menggunakan kelamin dengan bukan cara nikah, itu adalah khianat yang sangat besar. Namanya zina. Berarti zina khianat. Fa in hafadtaha, kata Allah, hafadtuka. Jika engkau pelihara amanah kelamin tersebut, aku pelihara engkau, kata Allah. Jadi orang-orang yang mampu menjaga kelaminnya, yang mampu menjaga kehormatannya, maka Allah akan menjaga orang tersebut. Maka dalam Al-Quran, salah satu penjelasan tentang orang-orang yang beriman yang benar adalah orang-orang yang mampu menjaga kelamin, yang tidak menggunakan kelamin sembarangan. Fal farju amanah, maka kelamin kita itu adalah amanah. Wal udhunu amanah, telinga juga amanah. Wal ainu amanah, mata juga amanah. Wal lisanu amanah, lidah juga amanah. Wal batnu amanah, perut juga amanah. Wal yadu war rijlu amanah, tangan, kaki juga amanah. Wala imana liman la amanatalah, dan tidak ada iman bagi orang yang tidak ada amanah. Maknanya kalau kita lihat secara perincian tadi, bahwa seluruh anggota tubuh kita yang diistilahkan dengan jawarih adalah amanah. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki adalah amanah. Maka menjaga titipan Allah ini, anggota tubuh kita yang sudah kita jelaskan adalah merupakan amanah, adalah merupakan syarat untuk terbenarnya iman kita. Menurut la imana liman la amanatalah. Kalau kita tafsirkan la imana, la tidak sempurna, maknanya la yastakmilu, tidak sempurna iman bagi orang yang tidak punya amanah,
maka bermakna orang-orang yang tidak bisa menjaga anggota tubuhnya maka tidak sempurna imannya. Bagaimana tidak menjaga anggota tubuh? Yaitu dengan menggunakan anggota tubuh kepada maksiat. Mata digunakan untuk melihat yang tidak dibenarkan oleh Allah. Telinga juga menggunakan kepada mendengar yang tidak dibenarkan oleh Allah. Lisan digunakan kepada yang tidak dibenarkan oleh Allah. Berbicara dengan pembicaraan yang haram. Ini perut juga dimasukkan ke dalam perut makanan-makanan yang haram. Ini berarti bermaksiat terhadap amanah Allah pada anggota tubuh. Maka tidak akan sempurna iman kita kalau demikian. Maka kalau kita berbicara amanah, janganlah kita berpikir kepada yang lain, lihatlah pada diri kita sendiri dahulu. Karena amanah yang terdekat dengan kita, yang melekat sebenarnya ada pada tubuh kita. Maka wajar dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu qadamai 'abdin, tidak akan bergeser dua tumit seorang hamba yaumal qiyamah, di hari kiamat, illa hatta tus'ala an arba'ah, sehingga dipertanyakan kepadanya empat. Yang pertama an umurihi fima afnahu, kepada umur yang telah Allah berikan, umur amanah, kemana dia habiskan. Kedua an jasadihi fima ablahu, terhadap jasadnya, tubuhnya yang tadi yang kita perincikan banyak sekali amanah di sini. Fima ablahu, kemana dia gunakan. Wa an ilmihi mada amila bihi, terhadap ilmunya, ilmu yang Allah titip juga amanah. Mada amila bihi, apa yang telah dia amalkan dengan ilmu tersebut. Wa an malihi, dan terhadap hartanya, amanah yang paling dahsyat kata Ibnu Mas'ud, min aina kasaba wa fima anfaqa, dari mana dia memperoleh dan kemana dia gunakan. Bertanggungjawaban terhadap amanah sangat berat. Konsekuensi daripada amanah, kita ulangi lagi, adalah sawab wal iqab. Mengerjakan amanah dengan benar mendapatkan sawab, artinya pahala. Meninggalkan amanah, tidak menunaikan dengan benar, mendapatkan iqab, artinya siksa. Qala Al-Hasan, berkata Al-Hasan, innal amanata uridat 'alas samawati wal ardi wal jibal fattarabat. Sesungguhnya amanah pernah ditawarkan kepada langit-langit dan bumi dan gunung, sebagaimana ayat tadi, fattarabat. Maka di saat amanah ditawarkan kepada langit, bumi dan gunung, Al-Hasan mengatakan bumi, gunung, langit ini ittarabat, bergoncang, gemetar, merasa takut. Wa ma fiha, dan apapun yang ada di dalamnya semua bergoncang. Faqala Allah Ta'ala laha, maka Allah berfirman kepada langit, bumi dan gunung, in ahsanta ajartuka wa in asakta adzabtuka, jika engkau melakukan amanah ini dengan baik, aku beri pahala kepadamu, kata Allah. Tapi jika engkau melakukannya dengan buruk, maka aku akan mengadabmu, kata Allah. Di konsekuensi, langsung Allah jelaskan konsekuensinya. Faqalat, maka mereka, langit, bumi dan gunung mengatakan, la, kami tidak menerima. Qala Mujahid, Imam Mujahid berkata, falamma khalaqallahu Adam arradaha alaihi, kemudian setelah lama bumi, langit, gunung ini tidak mau menerima amanah kepada Allah, di saat Allah telah menciptakan Adam, maka Allah tawarkan amanah tadi kepada Adam. Apa kata Adam? Wa qala lahu dzalika, dan Allah juga mengatakan sama kepada Adam, yaitu
In ahsanta ajartuka wa in asatta ataqtuka. Jika engkau berlaku baik akan aku beri pahala kepadamu, jika engkau berlaku buruk maka aku akan mengadabmu. Nah, faqal, maka Adam menjawab, qad tahmiltuha, sungguh aku menerima amanah tersebut. Jadi Adam serta-merta langsung menerima amanah. Di saat Adam menerima amanah, berarti anak cucu Adam tidak punya pilihan. Langsung juga menerima amanah. Karena di saat Adam menerima amanah, di dalam tulang sulbi Adam itu seluruh zuriyah keturunan Adam telah berkumpul.